Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa kembali dengan saya ya, materi PPKN yang kedua ya, tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Tapi untuk sebelumnya kita bahas nanti minggu kemarin ya, masalah ulangan harian dan masalah bab pertama. Nah, yang bab pertama kemarin memang kan saya kan memang sudah mengajukan ulangan harian. Saya hanya pengen tahu aja gimana sih kalian mengerjakan ulangan harian di saat benar-benar kalian ya tidak memakai kertas dan sebagainya. Lanjut ya, silakan nanti yang masuk langsung absen dan kirim namanya ya, nama dan kelasnya ditulis ya, silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan ditanyakan, boleh di situ, dan boleh japri saya ketika memang tidak paham sama sekali. Oke, saya lanjut ya. Bab 2, sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, seperti apa sistem pemerintahan di Indonesia? Sistem pemerintahan di Indonesia ini kan terbilang sangat ada gitu loh, sangat memang dari dulu zamannya waktu kita masih SD pun juga masih apa sih sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan ada namanya ini ya, sistem pemerintahan Indonesia. Sekarang kita lihat apa sih sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yaitu suatu tatanan utuh. Namanya utuh berarti dia terdiri dari komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Nah, di sini nanti ada namanya tujuan dan fungsinya. Nah, ini kita bahas semuanya. Apa aja sistem pemerintahan? Nah, sekarang macam-macam sistem pemerintahan. Macam-macamnya ada dua, yaitu sistem presidensial dulu. Apa sih presidensial? Presidensial berarti dia ada di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Independen itu dimaksudkan di sini adalah sebagai komponen utama, ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat, namanya presidensial, independen. Lanjutnya, parlementer. Jadi sistem pemerintahan parlementer ini antara eksekutif dan legislatif mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Jadi namanya parlementer berarti dia ada eksekutif dan legislatif yang mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik. Lanjut. Nah, selanjutnya ini bukan macam-macam sistem pemerintahannya. Kalau yang macam-macamnya tadi ada presidensial dan parlementer. Kalau ini adalah di luar macam-macamnya gitu. Nah, ini maksudnya adalah yang ada di sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45. Nah, ada terdiri dari 7, yaitu Indonesia. Kalau ini ya yang bisa membedakan waktu zamannya di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, ada 7 dalamnya isinya, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, yaitu Reksstat. Kedua, ada sistem konstitusional. Ketiga, ada kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang ini presiden bertanggung jawab kepada DPR. Lanjutnya adalah menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada DPR. Jadi seperti itu. Nah, menteri negara ini adalah pembantunya, dia tidak bertanggung jawab kepada DPR, seperti itu. Nah, kekuasaan negara itu tidak ada batasannya, seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, di sini nanti ada orde baru. Nah, di sini ada juga orde lama. Tadi kan ada isinya sistem pemerintahan RI Undang-Undang 45. Yang ini orde lama. Orde lamanya ini ada tahunnya ya.
tanggalnya aja 5 Juli 59 sampai 11 Maret 19 ini 1966 ya, ini kelas 1 1966. Nah, demokrasi terpimpinnya ini maksudnya adalah di Orde Lama namanya demokrasi terpimpin. Nah, di mana keputusan semuanya berpusat pada pemimpin negara atau namanya disebut Presiden Soekarno waktu itu. Nah, sistem pemerintahnya ini diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan Konstituante pada tanggal 10 November 56. Nah, demokrasi terpimpin ini penyimpangannya menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Nah, di sini ada penyimpangan demokrasi terpimpin ya. Ada namanya Nasakom, nasionalis agama komunis. Ya, makanya waktu zamannya Pak Karno itu kan kenapa kok ada Pancasila yang diidentikan dengan Nasakom. Kedua, ada namanya produk hukum. Produk hukumnya itu ada di tingkat undang-undang. Nah, ada namanya bentuk penetapan presiden tapi dapat persetujuan juga. Selanjutnya ada namanya MPRS yang diangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini sebagai sejarah bahwa kok bisa Pak Karno itu bisa diangkat sebagai presiden seumur hidup ini karena dari ketetapan MPRS ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara seperti itu. Selanjutnya, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Nah, lanjutnya ada perang, menyatakan perang dengan Malaysia. Terus selanjutnya Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Hak budget pun tidak jalan seperti itu. Lanjut, ada Orde Baru. Nah, kalau Orde Baru, pada periode ini negara itu ditetapkan atau diterapkan masih Pancasila. Tetapi dalam penerapannya sehari-hari lebih diarahkan seperti pada ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat di dalam sila keempat, yaitu tidak ada lagi jiwa musyawarah mufakat, tapi melainkan suara terbanyak atau voting. Nah, isi dekret presiden tahun 59 ini sering keluar ya. Apa sih isi dekret presiden tahun 59? Nah, yang pertama segera membubarkan lembaga konstituante. Terus kedua, menjadikan undang-undang dasar sementara tahun 50 menjadi tidak berlaku. Terus yang ketiga, mengaktifkan kembali undang-undang dasar tahun 45. Seperti itu. Nah, ini sudah sangat sudah paling ringkas ya. Jadi intinya sistem pemerintahan ya bab 2 hanya isinya tentang bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, ini pengertiannya apa? Sistem pemerintahan ya. Sistem pemerintahan paling sederhana itu pengertiannya apa? Yang kedua, ada macam-macamnya ya. Jadi, materi ini isinya hanya pengertian macam-macam sekaligus nanti ada istilahnya zamannya istilahnya ciri-cirinya. Nah, sistem pemerintahan RI ini ada ciri-cirinya, ada 7 nih ciri-cirinya. Kalau yang Orde Lama ciri-cirinya seperti ada zamannya Pak Karno, terus ini ya penyimpangannya ini seperti ciri-cirinya. Nah, yang Orde Baru, nah di sini ada dekret presiden tahun 59 seperti itu ya, karena udah paling ringkas. Jadi kalau misalnya memang kamu boleh cari informasi mengenai sistem pemerintahan di Indonesia, entah itu koran, entah itu majalah ataupun buku ya, termasuk yang saya anjurkan itu ya buku tentang ini ya, materi ini ya ini kan penerbitnya Erlangga, jadi itu nanti semuanya di situ lengkap ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, silakan nanti yang udah ini ya, silakan ya. Tugas ketiganya, tugas bab 3 bab 2. Nah, bab 2 nya mencari informasi dan menganalisis. Ingat, karena ini kan materinya KD-nya adalah menganalisis sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi ini kalau kalian mengartikan kok setiap hari menganalisis, nah ya ini kita lihat KD-nya kan menganalisis sistem pemerintahan Indonesia.
Jadi saya mengkaitkan tugas itu dengan menganalisis sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, boleh di buku ataupun di internet, tapi tolong dianalisis sendiri, bukan ambil istilahnya analisisnya orang. Nah, silakan dalam bentuk 10 analisis dibuat clipping terus file dikirim. Oke, itu ya buat clipping untuk 10 analisis. 10 analisisnya adalah 10 paragraf maksudnya. Clipping terus file dikirim di GB Class. Mulai di GB Class semuanya ngirim tugasnya. Oke, ini ya tugasnya ya, lebih kurang lebihnya seperti ini ya. Langsung format tugas bab 2 langsung dikirim di kelasnya masing-masing ya. Oke, ini cukup dulu ya materi bab 2. Silahkan kalau misalnya memang ada yang memang belum paham atau memang yang minggu-minggu kemarin misalnya ada yang mau ditanyakan ya tentang bab 1 dan 2, karena ini saya mau mengejar untuk materi bab 3 selesai, karena ya kurang lebih 2 minggu untuk menjalani UTS ya. Jadi 2 minggu ini saya selesaikan sampai bab 3, insya Allah sudah selesai. Kalau memang belum ya nanti gimana caranya lah ya. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dan memang ada kurang sengaja salah ngomong ya kepada kalian, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.